Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Zuban Anizami, NPT 112200018 dari kelas Meteorologi 5D. Pada kesempatan kali ini akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Fisika Awan. Baik, kita langsung saja ke soal UTS-nya. Baik, di sini ada 5 soal dengan 3 soal materi dan 2 soal hitungan. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama tentang diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Baik, jadi di sini sudah ada gambaran diagram dari eh, tahapan mikrofisis awan. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap nukleasi. Jadi di sini tahap nukleasi itu merupakan tahap awal dari pembentukan awan. Bisa dilihat penjelasannya bahwasanya partikel aerosol berperan sebagai inti kondensasi awan atau CCN. Jadi partikel aerosol yang dimaksud itu bisa debu, garam laut ataupun dan lain-lain. Dia itu bertindak sebagai CCN atau cloud condensation clay ataupun bisa disebut dengan inti kondensasi awan. Nah, dari mana datangnya? Misal tadi garam laut itu biasanya dari semprotan laut yang ikut terkondensasi ke atas. Kemudian debu dan mineral dari tanah, sulfat dan nitrat dari polusi, partikel organik dari vegetasi. Umumnya untuk ukuran cacing ini berkisar antara 0,002 sampai 10 mikrometer. Jadi sangat kecil ukurannya. Kemudian cacing ini memiliki sifat higroskopis ataupun menyerap air. Nah, ini sangat penting dalam tahap mikrofisis awan. Nah, kemudian semakin besar konsentrasi CCM tadi, maka akan semakin banyak tetesan awan yang terbentuk. Nah, jadi CCM ini sangat penting karena uap air itu memerlukan permukaan untuk membentuk. Jadi tidak bisa tanpa media. Jadi CCM ini sebagai medianya. Baik, lanjut ke proses kedua yaitu kondensasi. Bisa dilihat bahwasanya dalam penjelasan kondensasi itu uap air mengembun pada CCM membentuk tetesan awan kecil. Nah, jadi proses ini terjadi ketika udara itu mencapai titik jenuh atau kelembapan relatifnya mencapai atau melebihi dari 100%. Nah, maka uap air akan mulai mengembun pada permukaan CCN tadi. Nah, untuk menguapnya uap air tersebut pada CCN, dia ada beberapa mekanisme. Yang pertama, difusi molekular uap air, kemudian juga pelepasan panas laten kondensasi, dan pertumbuhan tetesan melalui difusi air. Jadi ukuran tetesan awal ini lebih besar daripada ukuran cecean awal, yakni pada ukuran sekitar 0,02 mm. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan koalesen. Koalesen ini tetesan awan akan bergabung membentuk tetesan yang lebih besar. Jadi tetesan kecil tadi akan bertumbuh dan bergabung disebabkan karena beberapa faktor ataupun beberapa mekanisme. Karena perbedaan kecepatan jatuh, kemudian ada turbulensi dalam awan, dan yang ketiga gaya tarik dari elektrostatis. Kemudian proses penggabungan tadi akan menghasilkan peningkatan ukuran tetesan yang lebih besar, kemudian pengurangan jumlah tetesan karena beberapa udah bergabung, dan distribusi ukuran tetesan yang lebih luas. Dan yang keempat yaitu tahapan presipitasi. Bisa dilihat bahwasanya tetesan mencapai ukuran kritis dan jatuh sebagai hujan. Jadi pada tahapan presipitasi ini terjadi ketika tetesan mencapai ukuran kritis yaitu berkisar antara 0,5 mm. Jadi lebih besar daripada di tahapan koalescen tadi. Jadi faktor yang mempengaruhi dari presipitasi ini bisa jadi kecepatan terminal tetesan, gaya gravitasi dan juga resistensi udara. Nah, presipitasi ini akan jatuh sebagai hujan, tapi bisa juga dalam bentuk lain, tergantung pada profil suhu vertikal, ketinggian awan, dan juga kondisi atmosfer di bawah awan tersebut. Baik, lanjut ke soal kedua yaitu tentang kuvatur efek, solid efek, dan juga Kohler curve. Nah, jadi bisa dibaca bahwasanya kuvatur efek atau efek Kelvin itu menjelaskan bagaimana tekanan uap di atas permukaan melengkung atau tetesan berbeda dari permukaan datar. Jadi semakin kecil radius tetesan, maka semakin besar tekanan uap yang diperlukan. Nah, kuarter efek ini menjelaskan bagaimana tekanan uap di atas permukaan melengkung berbeda dari permukaan datar. Jadi dia ini memiliki karakteristik utama. Jadi semakin kecil radius tadi, maka semakin besar tekanan uapnya. Nah, itu bisa dilihat ada persamaan yang menggambarkan tentang kurvatur efek. Yaitu ln E per AS sama dengan 2 delta per
Pro RVTR. Bisa dilihat itu ada penjelasannya. Kemudian implikasinya pada grafis awan yaitu tetesan kecil tadi, tetesan kecil pada tahapan sebelumnya itu akan lebih sulit tumbuh. Kemudian juga memerlukan supersaturasi yang lebih tinggi untuk tetesan kecil dan juga efek ini sangat dominan pada tetesan kecil. Jadi lebih berpengaruh ke tetesan-tetesan yang masih sangat kecil. Kemudian lanjut ke solid effect. Solid effect atau efek cloud yaitu menjelaskan pengaruh zat terlarut pada tekanan uap tetesan, yaitu memiliki karakteristik utama yaitu zat terlarut akan menurunkan tekanan uap air, kemudian efek ini akan berbanding terbalik dengan volume tetesan. Nah, itu bisa ada dijelaskan oleh hukum Raoult per S sama dengan NS per NS plus NW, di mana NS adalah mol zat terlarut dan NW adalah mol air. Yang terakhir adalah Kohler proof atau gabungan efek. Jadi dia ini menggabungkan efek dari Kelvin dan juga Raoult tadi. Nah, dia memiliki eh, titik maksimum ataupun titik kritis. Nah, jadi eh, agar lebih mengerti, bisa di sini sudah ada kurvanya, yang mana bisa dilihat bahwasannya sumbu X itu merujuk pada radius tetesan dan kemudian sumbu Y itu eh, menunjukkan supersaturasi. Sumbu X itu dalam biasa dalam mikrometer, kemudian supersaturasi itu biasa dalam persen. Nah, jadi bisa dilihat bahwasannya garis biru itu merupakan dari kurva Kelvin menunjukkan efek lengkungan dari permukaan, di mana karakteristik pembacaannya kurva menurun dari kiri ke kanan, nilai tertinggi pada tetesan yang paling kecil. Kemudian menunjukkan bahwa tetesan ini kecil membutuhkan supersaturasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tetesan yang lebih besar. Kemudian juga semakin besar tetesan, maka efek lengkungannya akan semakin kecil. Kemudian garis merah menunjukkan efek Raoult, yaitu cara membacanya kurva naik dari bawah dari nilai negatif. Kemudian efek terkuat ini pada tetesan yang lebih kecil sama seperti dengan Kelvin tadi. Dan juga semakin besar tetesan, efek Raoult akan semakin berkurang. Kemudian terakhir ini yang warna ungu, ini merupakan kombinasi dari kurva Kelvin dan juga Raoult. Titik puncaknya ini disebut dengan radius puncak kurva atau titik kritis, kemudian ada radius titik puncak dan juga SC ataupun supersaturasi kritis. Baik, kita lanjut ke soal ketiga tentang perkembangan frekuensi itu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya dulu ada teori partikel udara klasik. Nah, jadi teori partikel udara klasik ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, asumsi dasarnya pada teori klasik yaitu partikel bergerak secara adiabatik. Kemudian tidak ada pencampuran dengan udara sekitar. Kemudian dia hanya merespon langsung terhadap gaya buoyancy dan juga tidak ada efek drag ataupun resistensi udara. Jadi masih sangat klasik. Kemudian dari dasar teori tadi timbul permasalahan pada teori tersebut karena akselerasi vertikal itu terlalu cepat, kemudian mengabaikan efek entrainment, tidak memperhitungkan mixing jadi dan overestimasi kecepatan vertikal. Jadi masih banyak celah pada teori klasik. Kemudian dari teori-teori dari permasalahan tersebut dikembangkan modifikasi-modifikasi. Pertama yaitu virtual mass effect. Itu menambahkan massa virtual pada parcel. Yang selanjutnya memperhitungkan inersia udara sekitar, faktor koreksi untuk akselerasi. Bisa ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Ini untuk di virtual mass effect bisa dibaca. Baik, yang untuk kedua, modifikasi yang dikembangkan yaitu entrainment effect, yaitu pencampuran dengan udara sekitar, mengurangi buoyancy particle, dan juga rate entrainment-nya dirumuskan dengan rumus ini. Jadi pada entrainment effect ini yang dimodifikasi yaitu properti termodinamikanya yaitu suhu, kelembaban, dan juga momentum. Baik, yang ketiga yaitu modifikasi drag force, yaitu resistensi udara terhadap gerakan dan juga fungsi dari kecepatan relatif. Bisa dibaca ini untuk persamaan dari drag force. Dan yang terakhir yaitu pressure perturbation, yaitu gangguan tekanan lokal, efek pada gradien tekanan vertikal, dan juga modifikasi buoyancy efektif. Baik, kita ke slide selanjutnya. Untuk persamaan momentum vertikal bisa dilihat di sini dW per dt sama dengan G TVP dikurang TVE per TVE min epsilon W, nilai mutlak W min CD per W per 2. Nah, sini. Jadi pada karakteristik parcel itu di kecepatan vertikal dia akan lebih lambat dari
prediksi klasik tadi, hasil pengembangan tadi dia lebih lambat dari prediksi klasik dan juga profilnya lebih realistis. Dia udah melakukan sedemikian percobaan yang bisa menghasilkan profil yang lebih eh, nyata sama seperti aslinya dan juga dia mencapai steady state. Juga pada profil termodinamika dia akan suhu berkurang karena mixing, kelembabannya berubah dan buoyansinya berkurang. Dan pada dimensi parcel dia akan bertambah karena entrainment dan mempengaruhi efisiensi mixing. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah soal, sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x, mikrometer dalam selang waktu 1x, menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x, kilopascal. Hitunglah supersaturation lingkungan, abaikan efek larutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan epsilonnya 10 pangkat 1,5 dan XX adalah dua digit terakhir dari NPT Anda. NPT saya itu 11220018, berarti XX-nya kita ubah menjadi 18. Baik, di sini kita ketahui bahwasannya ketinggian dari orografi XX X, X km, di mana XX tadi 18 jadi 1,8 km atau 1800 meter. Kemudian suhu 21,8 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin menjadi 294,95 Kelvin. Kemudian lapse rate lingkungan 4,18 km K per km menjadi 0,00418 K per M. Kemudian lapse rate adiabatik kering yaitu 9,8 kilo per km Kelvin per km menjadi 0,009 Kelvin per meter. Kemudian juga percepatan gravitasi biasa yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ada persamaan bahwasanya untuk frekuensi buoyancy itu bisa dihitung dengan persamaan N sama dengan akar G per T dalam dikali dengan dt per dz min td, di mana kita udah mendapatkan nilai g-nya udah ada, t udah ada, dan dt per dz udah ada, dan td udah ada. Langsung kita masukkan substitusinya, kemudian langsung kita hitung satu-satu. Untuk g per t 9,8 per 294,95 didapatkan hasil 0,0332225. Kemudian untuk menghitung lapse rate-nya 0,00418 dikurang 0,00098 dihasilkan 0,032. Kemudian langsung kita masukkan untuk perkalian antara G per T dan juga selisih lapse rate menjadi 0,0001062. Kemudian dengan hasil N, frekuensi buoyansinya 0,000583 per second, itu sangat kecil ya. Kemudian langsung kita hitung super saturationnya, kecepatan vertikal itu dengan rumus U L dikali N per 2V, di mana N tadi udah kita dapatkan, L itu ketinggian dan juga per 2V, 2 dikali 3,14 didapatkan 1800 dikali hasil tadi 0,000583 per 2 dikali 314 6,28318 dihasilkan menjadi kecepatan vertikalnya 0,167 meter per sekon. Jadi itu untuk perhitungan kecepatan angin vertikal pada paragrafi yang disebutkan di soal. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya dan juga soal terakhir. Itu sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran dalam selang waktu ini. Dalam selang waktu 1x, menit di suhu minus 10 derajat Celcius. Nah, di sini kita ubah NPT saya 1,18, jadi waktunya 11,8 menit yaitu 708 detik. Kemudian ukuran droplet akhirnya 3x, menjadi 31,8 mikrometer atau 31,8 kali 10 pangkat 6 meter, kita ubah ke meter. Kemudian droplet awalnya R1 2,18 yaitu 2,18 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian juga koefisien difusinya udah diketahui 10 pangkat 1,5 atau kita konversi menjadi 31,6228 mikrometer kuadrat per sekon. Nah, jadi untuk rumusnya itu
kita pertama-tama harus mencari nilai epsilon nolnya dulu dengan persamaan pertumbuhan droplet, yaitu epsilon sama dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat per 2T. Mana R1 dan R2 udah kita ketahui, T juga udah kita ketahui, langsung kita substitusikan nilainya. 31,8 dikali 10 pangkat min 6 pangkat 2 dikurang dengan 2,18 dikali 10 pangkat min 6 per 2 dibagi dengan 2 dikali T, 2 dikali 708 second. Kemudian kita hitung satu-satu dari R2 kuadrat dan juga R1 kuadrat didapatkan. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam persamaan menjadi epsilon sama dengan 1,01124 dikali 10 pangkat min 9 dikurang 4,7524 dikali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 1416 menghasilkan epsilonnya yaitu 0,711 mikrometer kuadrat per sekon untuk epsilon. Jadi untuk selanjutnya perhitungan selanjutnya kita menggunakan rumus supersaturasi atau S-1 dengan rumusnya epsilon per epsilon 1 yang mana epsilon telah kita cari sebelumnya dan juga epsilon 1 telah diketahui di dalam soal. Maka S-1 atau supersaturasi 0,711 yang telah kita dapatkan dibagi dengan yang ada pada soal 6131,6228 dihasilkan 0,225. Oke, jika kita ingin menghasilkan 0%, maka supersaturasinya adalah 2,25%. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak atas tugas yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.